Siti Nurbaya. Sebuah novel, nah ini termasuk novel realis ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena novel itu ada yang realis, ada yang sebutannya science fiction, ada juga yang absurd. Nah kalau absurd ini sebetulnya saya termasuk orang yang kurang suka ya. Sebuah novel realis bukan pula sebuah kisah nyata, walaupun bisa saja alur cerita yang disuguhkan ada kemiripan, mirip dalam tanda kutip dengan peristiwa atau kisah nyata. Sebab seperti yang saya sebutkan, novel hanyalah cerita rekaan yang ada dalam benak sang pengarang. Nah, ini tadi disebutkan oleh Mas Nur, kegelisahan beliau melihat kenyataan yang ada di dunia kejaksaan. Bukan sesuatu yang nyata. Jadi bagaimanapun juga novel bukan fotokopi kisah nyata yang dituangkan dalam keindahan bertutur dengan bahasa tulisan. Berbeda dengan kisah nyata atau sebuah berita lain, berita peristiwa yang lainnya, sebuah novel tidak saja ingin menyajikan sebuah peristiwa dalam tanda kutip dengan bahasa yang lebih memukau, bukan hanya ingin memberi hiburan kepada pembacanya. Ingat bahwa setiap karya seni tidak terkecuali seni sastra, salah satu misi dalam tanda kutip yang dibawanya adalah memberikan hiburan. Tetapi yang paling utama dalam sebuah karya sastra adalah berusaha memberikan pesan moral, ya, pesan moral dalam tanda kutip ya kepada pembacanya. Jadi selama ini katakanlah Siti Nurbaya itu ada satu pesan moral. Jangan sampai seorang gadis dipaksa kawin sama orang tuanya karena sesuatu hal. Ini yang secara umum sampai sekarang pun ada istilah gini. Kalau seorang gadis misalnya mau dijodohin nama bapaknya, Pak, ini bukan zaman Siti Nurbaya, Pak. Jadi dia berhak memilih menentukan calon pasangannya. Jadi, nah, cuma kalau saya menangkap bukan sekedar itu, tetapi lebih melihat bahwa dalam kisah tadi, kenapa Siti Nurbaya harus dikorbankan dalam tanda kutip? Kenapa? Karena si orang tua Baginda Sulaiman, kalau saya tidak keliru, itu mau berhutang kepada rentenir yang bernama Datuk Maringgi. Nah sebetulnya pesan moral yang saya tangkap, walaupun secara umum orang menganggapnya itu ingin jangan sampai anak itu dipaksa kawin, tetapi pesan moral yang saya tangkap itu justru seseorang itu jangan sampai melakukan pinjaman terhadap rentenir yang akhirnya mengakibatkan hal itu anaknya dalam tanda kutip dipaksa dengan orang yang memberi utang. Nah, tentunya pesan moral tadi akan bisa kita terima apabila yang dibaca bukan sekedar menyuguhkan cerita, tetapi ia menjadi santapan rohani. Sejuganya seperti hanya santapan jasmani, santapan rohani ini harus bergizi dan aman dikonsumsi. Dalam istilah agama mesti halalan thayyibah. Karena sedikit sekali Pak, tidak sedikit Pak ya, terus terang aja, novel yang pernah ada dan pernah saya baca juga justru mengeksploitasi nafsu rendah manusia. Itu sangat banyak. Tetapi bahasanya sangat puitis sehingga orang sebetulnya di situ menikmati bukan ada pesan moral, tapi justru kadang-kadang ada degradasi moral. Terus kadang-kadang ada yang katakanlah mungkin kalau misalnya kalau bahasa sekarang yang lagi ini ya, menumbuhkan ketidakcintaan terhadap NKRI lah umpamanya seperti itu ya Pak sekarang mungkin ya. Jadi ada satu dua cerpen yang seperti itu terjadi, cuma itu kembali kepada siapa? Kepada yang baca. Artinya baca itu dan juga yang tahu persis pesan moral itu tentunya ya si pengarang. Nah, kedua, ketika membaca novel, ia berusaha menangkap moral message. Jadi yang moral message itu tidak sekedar dibaca begitu saja, tetapi
berusaha untuk merenungkan isinya. Nah, demikian itu yang tadi sudah disampaikan ininya ya. Jadi novel yang diberi judul The Jaksa Labirin Prosekutor yang diterbitkan oleh PT MCI Depok ini berkisah tentang Samarakindi yang dimulai sejak mendapatkan pendidikan, diangkat menjadi jaksa hingga ditempatkan di tempat yang berbeda-beda, mulai dari tempat yang terpencil dekat negara jiran, di pusat hingga di sebuah pulau yang sangat angker bagi narapidana, di mana lokasi ini tempat pelanggar hukum mendapatkan eksekusi. Karena itu tidak heran jika Samarakindi menemukan berbagai masalah hukum yang terjadi di dunia peradilan, baik yang berhubungan dengan kriminalitas, narkoba, serta terorisme hingga korupsi. Bahkan ia pun menemukan adanya salah vonis terhadap orang yang tak bersalah, tetapi sempat menjalani hukuman. Meski yang ini dia cuma mendapatkan dalam bentuk berita, tidak ngalamin langsung ya. Karena peristiwa itu terjadi jauh sebelum Samarakindi menjadi seorang penegak hukum. Nah, Samarakindi pernah mendapatkan pesan dari Jaksa Agung, sikap seorang jaksa dalam menangani masalah yang juga tadi dibacakan oleh saudara Mahdi. Tegakkan aturan, senyum harus mengembang, menyapa dengan ramah, menanyakan latar belakangnya, menjelaskan dakwaan. Jangan lupa tetap beri semangat. Bila perlu, nasihati dengan pendekatan keagamaan. Demikian Jaksa Agung menasihati Samarakindi. Bahkan Jaksa Agung pun tidak lupa mengingatkan dengan kalimat, lebih baik melepas 1000 penjahat daripada menghukum satu orang yang tak bersalah. Ini ada di halaman 26. Namun apa yang diinikan Samarakindi tadi, dia menemukan sebuah berita yang dengan narapidana sebetulnya keliru, dua orang narapidana tersebut yang menjadi korban salah vonis. Nah, akhirnya dia sempat menjadi kontradiksi dalam batin. Siapa yang disalahkan, siapa yang bertanggung jawab, apa sanksinya, dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi mengalami kontradiksi di dalam batin ini. Cuma saja dia tidak terlalu pusing karena dia seorang yang religius. Karena seorang religius itu dia bertekad untuk melakukan ijtihad dan berserah diri kepada Allah jika menangani masalah. Sebab saat itu ia harus menahan seorang anggota dewan yang setelah ia tahu justru anggota dewan sesungguhnya tidak sepenuhnya bisa disebut melakukan korupsi. Ini tentunya dalam penilaian Samarakindi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mengumpal dalam benak Samarakindi akhirnya terjawab sudah ketika ia mendengar kabar pengadilan negeri melepas dewan dari segala tuntutan dan dikeluarkan dari tahanan. Pengadilan memutuskan Ontslag van Rechtvervolging. Ini tentunya di kalangan para jaksa sudah tahu artinya ya. Samarakindi merasa lega karena ia telah tahu persis karena Pak Dewan yang menjadi anggota Dewan bukan karena ketokohannya, bukan karena ia seorang politisi yang layak menjadi seorang anggota Dewan. Kepolosan, keluguan, kejujuran, keikhlasan dalam menjalani hidup serta keadaan ekonomi Pak Dewan diketahui secara persis oleh Samarakindi saat membawa surat pengadilan kepada Pak Dewan.
hal ini yang membuat Samarkindi mengalami pergulatan batin yang luar biasa, sehingga ia pun sempat menceritakan kepada atasannya. Tak lupa ia bertanya, kenapa Pak Dewan harus ditahan? Padahal hari pertama dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun jawaban sang atasan sempat sangat simpel dan mengejutkan, seolah-olah tidak mau tahu apa yang telah disampaikan Samarkindi. Penahanan itu hak penyidik, dan penyidik punya alasan subjektif. Seperti saya paparkan di atas bahwa Samarkindi menangani berbagai kasus hukum, tidak terkecuali kasus narkoba. Dan novel ini juga menceritakan tentang kasus narkoba. Yang menarik karena ia tidak menyodorkan pasal-pasal tentang undang-undang psikotropika. Nah, kalau bagi orang awam, misalnya disodorin undang-undang psikotropika pasal-pasal, terus terang aja Pak, saya itu bingung pasal ini, ayat ini di sana. Nah, ini dengan lancar aja Mas Nur ini menceritakan tentang kasus narkoba yang dijadikan narasi justru efek negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang haram terhadap penggunanya. Novel ini mampu menjabarkan dengan bahasa yang lugas, sederhana, tidak bertele-tele, dan mudah dicerna oleh pembaca awam sekalipun. Bagaimana kerugian yang akan dialami oleh seseorang sesudah punya ketergantungan dengan narkoba. Jaksa Labirin Prosekutor tak hanya sekedar mengatakan bahwa benda itu terlarang karena merusak badan, tidak cuma menjabarkan dengan bahwa pemakai narkoba bisa dihukum, tidak dengan penjelasan yang super jelimet dengan istilah-istilah kedokteran atau unsur-unsur kimia yang dapat menyebabkan seorang pengguna narkoba akan mengalami penderitaan misalnya. Jadi, nah kalau di sini setelah membaca The Labirin Prosekutor, saya membayangkan andai kata pembaca novel ini merenungkan moral message tadi, maka siapapun tidak akan mau berurusan dengan narkoba. Bukan karena nanti berurusan dengan meja hijau, tetapi efek itu bukan cuma nanti mengalami dalam bidang kesehatannya, tetapi nanti, nah itu tadi dijelaskan dalam monolog tadi, bukan cuma akan mengalami kesehatannya, tetapi juga akan di dalam labirin para pengedar narkoba. Karena di sana diceritakan seorang yang bernama Rudian itu setelah punya kesadaran justru dia menjadi sasaran tembak ya, jadi sasaran tembak oleh kelompoknya Chen ya. Jadi dengan begitu orang itu dengan membaca itu tanpa harus dengan penjejalan istilah-istilah kimia kedokteran akan takut. Janganlah kamu begini, nah misalnya sebagai seorang ayah akan mengatakan jangan berurusan dengan narkoba. Nah, nggak ada urusan kamu nanti ke meja hijau atau tidak, nanti kamu akan menjadi ketergantungan, kamu akan sengsara, kena AIDS dan sebagainya, bahkan dijadikan sasaran tembak para pengedar narkoba. Nah, kalau yang paling puncaknya sebetulnya klimaksnya yang bisa disebut labirin itu tadi yang telah disampaikan oleh saudara Imam Mahdi dalam monolog yang disampaikan, itu yang paling klimaks. Jadi kembali tadi, mudah-mudahan saya berharap buku ini bukan cuma di kalangan penegak keadilan Pak ya. Saya berharap seluruh bangsa Indonesia, ini bukan promosi ya tentunya, itu membaca. Karena Pak, dengan membaca ini insya Allah kesadaran hukum itu ada. Dan dengan demikian Pak Jaksa, Pak Hakim dan sebagainya agak lebih ringan kerjaannya, karena tidak banyak orang korupsi, tidak ada orang yang melakukan kriminalitas.